kita sama ikuti lantunan sholawat kami. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat kami kita berharap pintu-pintu kita segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lantunan sholawat kami dipandu oleh kita Bapak Jabarul. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بارك واحدنا واغفر لنا والله يا واسع الكرم. محمد سيد القرآن والسقائل والفارقين بدون وإن آدمي. نبينا الآمرون فلا حرم أمر بالقول لكن هو لا نعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والنبي الذي ترجى شفاعته لكل حول بلا تهوى بمقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك كالهطول الحديث العابدي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يكن يقرأ الله كفرا أبدا وما تزال نفسه بما الزمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفسنا تبتدي بالزنا بالرحمة إن الكبائر في الغفران كاللبن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآن وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati,
Selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan untayan hadis putih Fathul Ilmu, petunjuk dan petunjuk hidup untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, tempat yang terbaik ini kita nikmati dengan berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tempat ini menjadi tempat kita untuk mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang mulia ini Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata jihad itu kata-kata yang sudah kita sering dengar. Dan kata-kata inilah yang konon itu menjadi dorongan kuat ketika negeri ini dijajah oleh bangsa lain. Maka kata-kata jihad ini pula lah yang menjadi dasar mestinya setiap diri kita dalam melakukan apapun. Memang kata-kata jihad ini itu kata-kata yang digunakan ketika kita melawan orang-orang kafir. Muncullah kata-kata jihad itu. Tapi sebetulnya kata-kata jihad ini adalah kata-kata yang sifatnya masih umum. Yang jelas setiap diri kita harus memiliki jiwa jihad. Jiwa kesungguhan. Jiwa berjuang. Karena manusia ini memang di dunia ini yaitu medannya. Kalau kata Ali, man lam yakum bi adai wajibihi nahwa watonihi wa dinihi hadaron minat ta'abi awil mauti falaysa bi ahlin li ayyash li annal mauta atin la budda minhu walakinna nafsa syarifata la tamut. Kalau seseorang itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk agamanya, untuk negerinya, falaysa bi ahlin li ayyaish, dia nggak pantas hidup. Jadi orang hidup sekedar hidup aja, nunggu malam, nunggu siang, kira-kira itu, ya. Tapi hidup ini adalah harus harokah, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerak untuk mendapatkan keberkahan. Maka ada istilah al-harokah barokah. Dengan bergerak kita mendapat keberkahan. Maka orang yang malas jalan, tapi makannya demen, terus tidurnya juga demen, insya Allah penyakitan. Ya, makan demen, tidur demen, bergerak kurang, insya Allah ya penyakitan. Maka hidup ini harus bergerak. Nah, jihad ini tidak hanya kita mengangkat senjata
lalu melawan orang kafir, membunuh mereka dengan senjata itu. Bukan hanya itu. Apa kata Rasulullah? Laisal jihad ayadribar rajulu bisayfihi fi sabilillah. Innamal jihad man ala walidayhi wa ala waladahu wa huwa fi jihadin. Wa man ala nafsahu fakaffaha anin nas fa huwa fi jihadin. Bukanlah jihad itu hanya seseorang melepaskan atau memukulkan senjatanya dalam sabilillah. Bukan dalam perang saja dengan senjata. Ya, kita ini adalah orang yang tidak punya kewajiban perang pegang senjata. Lagian senjata juga nggak punya. Ya. Innamal jihad. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan. Ya. Innamal jihad mana'ala walidayh. Orang yang menjamin kedua orang tuanya dalam kehidupannya itu juga jihad. Memenuhi kebutuhan orang tuanya itu juga jihad. Makanya orang tua kita minta apa saja, oke aja udah. Padahal nggak punya. Iya. Coba gini. Iya siap. Kapan? Besok. Oke. Padahal yang bilang oke bingung. Dari mana gue ini? Tapi dengan kita bersikap jihad tadi, berjiwa besar, itulah nilai yang kita dapatkan. Itu kaitannya terhadap orang tua. Kesungguhan kita memenuhi harapan orang tua itu adalah bagian dari jihad. Walaupun orang tua kita belum tentu berharap kepada kita hanya dari sisi harta. Maka sebetulnya adalah bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua ini adalah memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Ya, orang tua kalau sudah minta sama anak itu berarti sangat terpaksa. Ya. Orang tua itu kalau sudah meminta secara materi kepada anaknya itu sangat terpaksa. Maka boleh nggak orang tua mencuri harta anaknya? Boleh. Ya. Karena ternyata anaknya ada yang pelit gitu ya. Padahal orang tuanya menghajatkan, boleh dicuri. Ya. Hak anak itu adalah hak orang tua. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Maka sekarang Pak, kita yang punya harta ini, kemudian sebut saja orang tua kita sudah meninggal, tidak membutuhkan harta kita. Sebetulnya orang tua kita masih membutuhkan harta kita enggak walaupun dia sudah meninggal? Masih. Dengan cara apa? Dengan cara kita berinfak, bersedekah, untuk pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita tidak merasa nggak ada kewajiban ya terhadap orang tua kita. Harta yang kita miliki ada, yaitu dengan menginfakkan harta kita, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Bahkan dalam satu tafsir saya mendapatkan kalimat, orang anak yang tidak menginfak sedekah hartanya kepada orang tuanya itu uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Padahal dulu dia senang nasi padang, ya. Nasi ini nasi itu dibelikan waktu hidup. Sekarang sudah meninggal dianggap selesai, tidak. Seperti kita setiap pagi memberikan makan kepada kedua orang tua kita dengan apa? Dengan kita niatkan berinfak dan bersedekah. Nah, itu juga bagian dari jihad. Jangan beli kopinya bisa, buat sedekahnya enggak bisa. Apalagi beli apa lagi? Beli rokok. Saya menyebut rokok enggak enak, tapi antum yang nyebut tadi ya. Beli rokoknya bisa, tapi sedekahnya enggak.
Jadi kalau begitu kita berinfak ini wajib apa sunnah? Kalau melihat pengabdian kepada kedua orang tua seperti wajib. Karena mereka menunggu amal soleh kita. Mereka yang sudah meninggal itu, mereka mengetahui amal yang kita lakukan. Maka ketika kita menanggung kedua orang tua kita, hada jihadun. Ini adalah jihad. Melawan keinginan kita, hawa nafsu kita, lalu kita gunakan apa yang menjadi kepentingan orang tua dengan menginfakkan, dengan mensodakohkan, dengan mewakafkan, dan lain sebagainya. Yang pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua. Yang kedua, wa'ala waladahu. Dan dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap anak kita? Kemarin di Baitul Hikam ini ada, ya sebut sajalah, ikhtitam, perpisahan anak-anak yang sudah selesai. Ternyata ada orang tua yang 1 tahun tuh nggak pernah bayaran. Saya bilang dia emang nggak punya duit, katanya nggak punya duit. Tapi kalau kesini sih bawa motor, Ustaz. Berarti punya duit nggak? Punya. Ada 2 orang. Dan saya nggak mau tahu orangnya. Kalau saya tahu takut nggak enak. Sudahlah. Artinya ada 1 tahun nggak pernah bayaran. Jadi ada model orang, apa betul Allah tidak memberikan rezeki kepada anak itu melalui orang tuanya? Maka ini harus betul-betul dipahami oleh kita. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita keluarkan buat anak kita itu adalah investasi. Uangnya nggak hilang. Betul? Nggak hilang. Apalagi anak kita dengan harta kita, dia menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Investasi besar. Makanya jangan takut kita untuk kaitannya bertanggung jawab terhadap anak kita, bukan hanya urusan makan saja. Karena setiap anak kita itu sudah disiapkan oleh Allah rezekinya. Nahnu narzukuka wa iyyakum. Aku berikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita perhitungan kaitannya dengan apa yang menjadi kepentingan kepada anak kita. Apalagi urusan pendidikan. Sekolah itu, biaya sekolah, biaya pendidikan mahal apa murah? Mahal. Tapi ada nggak yang murah? Ada. Yang gratis juga ada. Cuma kadang-kadang kita duitnya punya, carinya yang gratis. Mengeluarkan harta itu adalah bagian dari jihad. Ini penting saya sampaikan karena ada orang begitu kurang pedulinya terhadap anak kaitannya dengan pendidikan. Saya ini di Baitul Hikam ini ada TK, ada TPA. Alhamdulillah. Kalau TPA itu mungkin lebih dari 200 lebih anak-anak. Kalau dihitung duitnya tekor mulu, tekor. Ya. Ya, tapi dinikmati saja. Ya. Ini adalah bagian yang memang bagian dari jihad. Cuma kita menjelaskan kepada wali murid itu memang kalau udah urusan duit terlalu berat. Ya, apalagi ngaji. Tapi kalau sekolah, kalau perlu nyogok nih buat sekolah. Ya. Nah, maka ini perhatikan kepada kita. Ya, jangan sampai kita berjihad dengan nyogok. Ya. Kalau ada yang tidak mungkin kita tembus dengan cara yang tidak benar, insya Allah ngasih jalan yang lain. Ya, jadi pastikan karena anak kita adalah bagian dari cara kita untuk berjihad.
kepada orang tua, kepada anak kita. Yang ketiga, wa man 'ala nafsah fakaffaha 'anin nas fa huwa fi jihad. Kita menanggung diri kita sendiri. Dengan apa menanggung diri kita sendiri? Dengan menjaga jangan sampai kita minta kepada yang lain. Ya. Jadi meminta itu adalah hal yang tidak baik, hal yang buruk. Makanya nih ya mudah-mudahan jamaah Aqobah ini mudah-mudahan, walaupun tidak minta, mudah-mudahan memang sudah cukup. Tapi bisa jadi sebetulnya dia belum cukup, tapi dia menahan tidak minta. Ini dia. Ya. Sebetulnya dia tidak cukup, kelihatannya aja, penampilannya aja oke. Kenapa dia? Karena menjaga dirinya. Karena insya Allah kalau kita berupaya menjaga diri kita, man agnan nas, dengan menjaga diri kita, Allah akan memberikan kepada kita kekayaan. Cuma kadang-kadang orang nggak kuat ya, apalagi saya belum dapat daging di sini, padahal di sana udah dapat. Itu kan punya sifat minta, ya. Atau kalau bisa saya udah dapat, alhamdulillah, tapi tetangga saya belum dapat. Ya. Ini enggak, saya belum dapat. Di sini, di sono udah dapat. Tetangga saya nggak dapat itu, bodo amat, yang penting saya yang dapat. Ya, kafahu anin nas, menjaga jangan sampai minta. Maka mudah-mudahan Aqobah ini punya program paling tidak memberikan kepada jamaahnya yang dianggap perlu diberi. Ya, mungkin hanya sebungkus Indomie misalkan. Nanti kita siapkan, nanti panitia, pengurus memberikan. Maka nanti kalau antum diberi, terima saja. Ya. Tapi kalau antum tidak mau, ya tetap terima, berikan lagi sama yang lain. Ya. Jangan menolak, terima saja, karena menurut tim Aqobah mungkin ini layak diberi. Ya. Antum terima saja. Kalau memang merasa ada yang lebih penting, antum berikan kepada yang lain. Karena memang memberi itu adalah sifat Allah. Meminta, sifat siapa meminta itu? Hamba juga nggak boleh minta sebetulnya. Ya. Coba dipikirkan tuh kok. Minta itu dari mana itu? Sumbernya orang minta itu dari mana? Penyakit. Bisa jadi. Apalagi Masya Allah. Makanya kalau orang sudah mengambil hak orang lain, minta saja. Minta itu sebetulnya secara manusiawi kelihatannya boleh kan? Boleh. Apalagi minta rokok, udah asik aja tuh. Ada rokok enggak? Orang minta rokok kan enteng aja kan? Enggak? Enteng aja. Bukan dianggap minta malah itu. Ya. Apa ya namanya itu? Ya. Yang lebih hebat dia koreknya doang bawa. Tapi itu kenyataannya. Tapi yang harus kita, makanya sih fakaffaha anin nas fahuwa jihad. Dengan menjaga diri tidak meminta itu adalah jihad. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak orang yang suka meminta? Ada. Banyak ya. Pertanyaannya, orang minta itu sebetulnya dia punya atau tidak? Ya. Ini kan soal mental, soal akhlak. Ketika orang minta, sebetulnya dia punya apa enggak? Ketika orang tidak meminta, sebetulnya dia punya atau tidak? Jadi ada dua model. Orang yang meminta belum tentu dia tidak punya. Oke? Orang yang tidak meminta belum tentu dia punya. Maka ini yang harus kita perhatikan yang kedua. Dia tidak punya, tapi tidak meminta. Nah, kata Rasulullah, lesal miskin
Alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatu wal luqmatani wa tamratu wa tamratani. Bukan dikatakan dia orang miskin, dia berkeliling minta, ya, dikasih 1 suap, 2 suap, ya, 1 biji korma, 2 biji korma, ya, itu dia belum tentu orang miskin. Belum tentu. Ketika orang minta, belum tentu dia dikategorikan orang miskin. Ini kata Rasulullah. Lalu siapa yang dikatakan miskin itu? Nanti. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ginnan yugni. Yang dikatakan miskin itu sebetulnya dia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi yang minta itu bukan berarti nggak punya, cuma nambahin aja. Ya. Nambahin saja. Makanya ada menganalogikan, antum tahu monyet kan? Tahu? Monyet tuh kalau dikasih makanan, dikasih, dia pegang, dimakan, dikasih lagi, pegang lagi, terus kalau dikasih lagi, dia pergi, dia taruh, balik lagi dia naruh. Coba antum perhatikan. Boleh sekali lagi ke kebun binatang nih, kita dibuktiin. Wah itu kalau dikasih itu monyet tuh diambil, dia makan, dikasih lagi, diambil lagi. Kalau mulutnya udah ada, tangannya udah ada semua nih, dia pergi dia. Dia taruh di mana tuh? Habis itu balik lagi. Jadi tidak ada cukupnya. Nah sekarang yang dikatakan miskin itu alladzi la yajidu ginan yugni. Dia tidak bisa memenuhi kehidupannya. Wala yuktan. Nah, ini dia yang jadi catatan. Wala yuktan lahu fayutasaddaq. Cuma dia enggak memperlihatkan kekurangannya sehingga orang tidak memberikan kepadanya. Tidak bersedekah. Dia mah orangnya cukup tuh, lihat kayaknya asik aja ini. Padahal dia dalam kekurangan. Tapi dia wala yakumu fayas'alun nas, dan dia tidak berusaha untuk minta kepada yang lain. Ini yang harus kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Ya. Kelihatannya saja, ya. Dia seperti orang cukup, padahal sebetulnya bisa jadi pagi belum makan, siang belum makan. Sedangkan yang keliling tadi, ya, yang keliling tadi itu belum tentu dia tidak punya. Nah, maka penilaian seseorang terhadap kita dan lalu kita mendapatkan sesuatu, terima saja, enggak apa. Tapi kalau antum punya jiwa besar, ya, saya kayaknya tidak pantas menerima ini. Tapi terima saja. Cari orang yang pantas menerima. Ya. Kita memang harus berpikir how to give. Jangan how to ask. Selalu berpikir bagaimana saya bisa memberi. Jangan berpikir bagaimana saya minta. Tapi andaikan ada yang memberi, ya itu boleh kita terima. Nah, maka di sini ya saya sering menganalogikan. Ada 2 orang datang ke rumah kita. Yang satu minta, yang satu pinjam. Yang kita beri yang mana? Yang pinjam. Karena sebetulnya teori minjam dikatakan boleh itu, dia terpaksa minjam. Karena kalau minta tidak boleh, dia paham minta tidak boleh. Kalau minjam boleh nggak? Boleh. Tapi minjam itu dalam posisi terpaksa dia minjam. Cuma minjam sekarang kan beda ya. Minjam zaman sekarang ini elit. Orang minjem duit sekian miliar bukan berarti nggak punya duit buat nambah investasi dan lain sebagainya. Padahal yang namanya minjem itu kata Rasulullah, iyyakum wad-dain. Fa inna dain humun bilail wa madallatun binnahar. Jauhi akan hutang. Karena hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam hari.
Malam hari dia mikirnya besok ada yang nagih lagi. Ya, itu gambarannya. Tapi orang punya utang sekarang bisa jadi dia tidak sedih dan tidak gusar, enak aja. Nah ini berarti konslet. Apalagi kaitannya dengan hutang itu tidak selesai kecuali diikhlaskan. Makanya ketika orang meninggal, ketika orang yang ditanyain apa? Hutang. Nggak ditanyain, ini jenazah ini demen ngaji apa enggak? Enggak. Ini mayit ini sholat apa enggak? Enggak ditanyain. Rasul ketika dalam riwayat begitu. Rasul bertanya kepada mereka, halal janazah alaihi dain, apakah jenazah ini punya utang? Satu riwayat ada mengatakan, ya Rasulullah punya utang. Kalau punya utang, antum nyolatin, saya nggak mau nyolatin. Rasulullah tidak melarang menyolatkan, enggak. Cuma Rasulullah tidak menyolatkan waktu itu terhadap orang yang punya utang. Lalu ada seseorang angkat tangan, ya Rasulullah, utangnya saya yang jamin. Selesai sudah. Makanya antum kalau punya utang, cari orang yang jamin utang kalau antum udah mati. Iya. Ya. Karena nanti di akhirat, utang itu tadi tidak selesai. Pertanyaannya, ada orang yang punya utang sama antum. Nggak bayar. Lalu dia mati. Ya. Kata antum, pokoknya buat tagih di akhirat. Boleh nggak? Boleh. Boleh, itu hak kok. Boleh. Pokoknya buat tagih di akhirat. Kejam banget sih emang ya. Tapi secara hukum hak dia. Boleh. Cuma memang lebih baik. Nah, lebih baik kalau orang punya hutang sama antum, dia meninggal sudah. Antum ikhlaskan saja. Itu lebih baik. Cuma masalahnya dia itu waktu itu bukan gak punya duit, duitnya banyak, cuma mau bayar pokoknya. Ya, buat tagih di akhirat. Padahal di akhirat dia nggak bawa duit kan? Apa yang dia bayar? Yang dia bayar nanti kebaikan dia dikasih ke orang tadi. Kalau kebaikan dia nggak ada, keburukan kita dioper ke dia. Wala dolar, wala real. Maka karena kita kalau sudah mati itu yang kita bawa apa? Amal. Ketika kita punya utang, amal yang kita berikan tadi adalah bayarnya dengan amal. Ya. Nah ini penting kita pahami, ya, karena memang manusia dengan segala kelemahannya. Makanya pastikan orang di sekitar kita, walaupun dia tidak minta, bisa jadi dia membutuhkan. Kalau kita bersedekah ke orang kaya, ke orang cukup, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Antum mau ngasih jangan, kayaknya dia nggak pantas dikasih. Kasih aja kalau mau ngasih. Ya. Apalagi antum menganggap kayaknya dia ini orangnya sih memang masya Allah baiknya, nggak mau minta. Tapi sebetulnya saya lihat kerjaannya begini, kayaknya. Itu dalam pengertian yang memang dia pantas menerima. Tapi bisa jadi tidak pantas menerima kayaknya. Udah nggak usah, kasih aja. Kecuali Rasulullah dan keturunannya tidak boleh menerima sedekah. Ya, kalau kita boleh memberikan sedekah walaupun dia orang cukup lah kita katakan. Apalagi boleh orang kaya, boleh saja. Itu gambarannya ya. Makanya jangan sampai ketika kita ini memiliki kelebihan, kita tidak berpikir kepada yang lain. Makanya kan dalam pembahasan saya kemarin di Masjid Al-Ittihad itu, kapan kita bersedekah pahalanya banyak? Ketika bercita-cita ingin jadi orang kaya. Orang kaya itu, diantara orang kaya cirinya apa? Ngumpulin harta kan? Ya. Itu sampai 11, sekian triliun itu. Masya Allah. Orangnya makannya 2 bakul kali itu ya.
Jadi kembali kepada hadis. Jadi yang harus kita perhatikan adalah orang yang sebetulnya dia dalam kekurangan. Tapi dia tidak berusaha meminta. Ya makanya kan kalau kategorinya orang yang berhak menerima itu dalam surat At-Taubah ayat 60 kan. Ya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ilal akhir. Kan saya sering juga, Ustaz, ini ada anak yatim enggak? Nih, ini sebetulnya salah kaprah. Ya. Sebetulnya harus dikasih anak yatim apa orang miskin? Hah? Cuma di kita yatim kebetulan miskin memang. Sebetulnya yang berhak diberikan itu orang miskin. Ya. Maka kriteria yatim ini adalah cuma lebih mudah saja. Kriteria janda. Janda ada yang kaya nggak janda? Ada. Makanya kawin sama janda yang kaya. Ya. Maka kriterianya bukan janda. Bukan yatim. Kriterianya apa? Miskin. Kenapa? Karena ada janda yang kaya, ada miskin yang kaya, ada yatim yang kaya maksudnya. Makanya di dalam surat At-Taubah itu kriterianya adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina sampai 8 asnaf. Sering orang Ustaz di tempat Ustaz ada anak yatim enggak? Ada. Cuma anak yatimnya kaya. Lah kok kaya? Tuh anak yatim kaya aneh. Ya kaya ada anak yatim ya. Bapaknya baru mati. Walaupun kan yatim itu kan, pengertian yatim itu kan sebelum balik. Maka tetap dia harus diawasi. Bisa jadi yatimnya itu bukan yatim harta, tapi yatim pengawasan, yatim akhlak. Makanya dihibur. Gitu. Kalau anak yatim tuh kalau memang dia kaya dihibur. Ya. Makanya banyak orang yang ngurusin anak yatim. Bukan gemukin, bukan. Ngurusin. Ada orang berlomba-lomba ngurusin. Semua orang juga kalau ngurusin nggak bisa. Yang susah gemukin. Nah, jadi ini yang kita perhatikan. Maka mudah-mudahan Aqobah akan punya program untuk minimal memperhatikan jamaahnya dulu, ya. Untuk bisa, dan kita tidak bermaksud merendahkan, tapi memang lebih kepada berupaya mudah-mudahan sebetulnya dia mungkin belum layak dikasih, tapi perkiraan kita wajarlah dia menerima. Ya. Ini gambarannya, karena memang tadi pengertian orang miskin itu bukan berarti dia yang minta, dia tidak minta, tapi sebetulnya dia menghajat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan memahami arti jihad. Ini datang ke tempat ini jihad apa enggak? Jihad, masya Allah. Ya, ini makanya susah bangun subuh itu berarti jihadnya kurang. Ya, jadi upaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu harus dengan kesungguhan. Itu kita jadikan adalah jihad. Supaya hidup ini tidak sekedar hanya melakukan, tapi melakukannya dengan maksimal. Karena manusia ini diuji segalanya, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Ada kematian itu sebetulnya untuk menguji kamu. Apakah kamu sanggup enggak melakukan yang terbaik, bukan sekedar melakukan yang baik, yang terbaik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita untuk istiqamah dalam taat kepadanya, dan kita berupaya sungguh-sungguh melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang itu membuat di siang hari, Ustaz akan bergeser di malam hari dan sensang
cuma untuk di akhirat. Itu tujuan. Begitu yang jelas. Dan akhirnya sama-sama diberikan kesempatan jamaah sekalian untuk disalurkan. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ya, ketika kita memberi, kriterianya memang dia menghajatkan. Apa dia sholat kagak, apa enak aja gue kasih gitu ya. Justru bisa jadi dengan dikasih sama kita, bisa jadi mungkin setelah itu dia berubah. Makanya kenapa mu'allaf itu dalam mustahik itu kan ada mu'allaf. Mu'allafatu qulubuhum, dia berhak. Karena dengan begitu dia bisa jadi lebih lebih tertarik menikmati Islam. Walaupun sekarang mu'allaf memang rada kurang asik sekarang. Datang ke rumah kita, saya mu'allaf Ustaz. Nah, begitu ya. Pernah datang ke rumah antum gitu ya. Makanya pada zaman Umar mu'allaf itu tidak dikasih dari mustahik tadi. Jadi satu hari datanglah mu'allaf. Datang mu'allaf ke Rasulullah kalau nggak salah, atau ke Abu Bakar, ke Rasulullah kalau tidak salah. Dia bahasanya minta rekomendasi supaya boleh menerima zakat. Diberikanlah oleh Rasulullah surat kepada orang itu supaya disampaikan ke Umar. Karena Umar waktu itu menjadi ketua Baitul Mal. Diberikanlah tadi. Begitu suratnya dibaca oleh siapa? Oleh Umar, ini mu'allaf, disobek suratnya. Bayangin ini. Dipecat nggak dipecat sih. Artinya Umar waktu itu punya sikap mu'allaf tidak berhak. Karena ada orang masuk Islam hanya ngarepin. Waktu itu Islam udah kaya waktu itu. Ya, waktu itu Islam sudah kaya. Pada zaman Umar memang agak ekstrim. Umar punya sikap tadi, mu'allaf tidak berhak menerima karena ada orang yang masuk Islam hanya sekedar menerima zakat tadi. Walaupun sekarang secara hukum tetap mu'allaf memang masih berhak menerima zakat. Zaman Umar ada. Sikap Umar ketika itu dia menjadi ketua Baitul Mal, surat dari Rasulullah disobek, menunjukkan itu gambarannya. Ya. Nah sekarang kita ada orang tadi, pertanyaannya, ngasih sama yang tidak sholat boleh nggak kira-kira gitu? Tetap boleh. Sama orang kafir saja, dia miskin boleh. Kalau ini muamalah. Cuma memang kita sudah tentu prioritas. Ya, boleh. Tapi ini ada orang yang rajin sholatnya. Ya, tapi kebutuhannya lebih, yaitu kita prioritaskan. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Makanya udah, ngapain ngasih sama dia sholat aja enggak? Ya. Kalau bahasanya kita memberikan sama dia, tetap dapat pahala. Cuma memang kita prioritaskan. Makanya kan dawil kurba. Orang yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita itu baik secara nasab, baik secara fisik. Dawil kurba itu kan kita mengenal betul dia itu memang menghajatkan. Maka kenapa? Kalau zakat itu tidak boleh dibagikan keluar. Karena harus di sekitar itu dulu. Maka ada istilah, lu nyari duitnya di sini, zakatnya di kampung. Ada istilah begitu tuh ya. Makanya kita perhatikan. Kita hidup di sini harus mengenal orang yang kita jadikan dia layak kita kasih. Nah makanya tadi saya bilang kita akan mempunyai program entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, wallahu alam. Nanti kita akan memberikan kepada
jawil kurba dari jamaah akobah dulu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah nambah-nambah nanti kita luas berikutnya. Jadi gituin ya. Nah, prioritas tetap ada. Prioritas tetap ada. Makanya prioritas kepada siapa tadi? Kepada orang tua, kepada anak. Itu prioritas itu. Ya, jangan sampai ke orang tua pelit, ke orang lain royal. Nah, itu bahaya. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau orangnya sudah meninggal, kan kita nggak bisa kasih tahu ya. Oh, orangnya masih hidup. Baik. Orangnya masih hidup, abdolnya dikasih tahu. Ya. Orang abdolnya dikasih tahu karena bagaimanapun ada orang niat bayar tapi belum tentu punya niat. Makanya nanti ada orang yang punya hutang, dia niat bayar keburu mati. Ya, dia niat bayar. Emang ada orang yang punya hutang gak niat bayar? Ada nggak? Ada, oke. Ada orang punya utang niat bayar, tapi memang belum bisa bayar, keburu mati. Nanti Allah yang bayar nanti di akhirat. Ya, kalau dia sudah niat memang mau bayar. Nah sekarang ada orang yang punya utang sama kita, dia masih hidup. Kita nagih bulan ini, tar bulan depan. Ya, tar bulan depan. Ya Allah. Buat nagihnya transportnya udah lebih banyak dari utangnya. Akhirnya ya sudahlah kalau begini. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Wa in kana du usrah, kalau dia dalam kesulitan, kita tagih, ya Allah belum dapat, belum ada. Ya udah, fanadirah ila maisara. Kita tungguin sampai dia bisa bayar. Tapi udah 12 tahun, Ustaz. Udah 12 tahun kira-kira misalkan ya, sudah. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka disedekahkan lebih baik kalau kamu memahami. Maka sekarang pertanyaan teknisnya, apakah yang punya utang itu dia masih hidup, kita sampaikan afdolnya dikasih tahu supaya dia tenang. Karena sebetulnya dia mau bayar. Ini masalahnya dia nggak niat bayar. Nah, kalau di dalam teori ilmu usul fiqh ada dicuri hartanya. Boleh dicuri hartanya. Dia punya harta yang nggak mau bayar. Dicuri hartanya sesuai dengan utang yang mestinya dia bayar. Kalau kita di sini kita curi, insya Allah tangkap polisi masalah. Ya, dia karena orang punya utang itu harus dipaksa memang Pak. Maka kadang-kadang debt collector itu benar juga. Karena tidak semua orang punya utang mau bayar. Ya, itu psikologisnya begitu. Ya, nah maka kalau pertanyaan Pak Adang tadi, bagaimana kalau kasus begitu? Afdolnya disampaikan. Mudah-mudahan sebetulnya dia niat bayar, cuma belum punya. Yang jadi masalah ini dia nggak niat bayar, kita bebasin, Nuri. Itu ya. Jadi tetap disampaikan lebih baik. Makanya kan orang yang punya utang itu dalam rangka mendidik tidak mudah kita bebaskan. Ya, dulu harus diingatkan. Karena dengan dia menghambat membayar hutang, sebenarnya menghambat rezeki dia. Makanya kenapa hutang itu dilarang tapi dibolehkan? Karena tadi kalau engkau berhutang itu boleh, tetapi posisi terpaksa. Kalau engkau betul-betul mau bayar, Allah akan mudahkan nanti membayar. Ini masalahnya, kenapa dipersulit? Dia tidak niat bayar. Itu.
Karena yang boleh dalam Islam itu adalah akan diberikan fasilitas oleh Allah. Cuma masalahnya tadi boleh, apalagi ngasih kesempatan. Kayaknya kalau pinjam sama dia mah nih kagak dibayar nggak apa-apa kali. Ntar kalau gua mati kayaknya pasti diikhlasin. Udah begitu cara berpikirnya itu. Ya, padahal Allah nanti bisa jadi bimbing dia, udah jangan diikhlasin. Emang dia niatnya kagak bayar, itu bahaya nanti. Ya kan? Kebaikan seseorang itu dari mana? Dari Allah juga kan yang bimbing dia. Sehingga dia menjadi baik. Tapi Allah tahu betul dia punya utang memang gak niat bayar. Kita bisa dibilang, udah gak usah dibebasin. Gitu. Pokoknya nanti tagih di akhirat. Bisa jadi begitu Padang ya. Abdolnya disampaikan. Kalau kita yakin betul, kayaknya dia ini sebetulnya nggak mungkin bisa bayar. Ya. Apalagi kita lihat kayaknya enggak. Dan dia niatnya. Masalahnya kan bulan depan. Mestinya bulan depan ngasih tahu. Ini enggak. Ditanya baru, belum punya. Kan mesti kalau orang punya niat baik, bulan depan gitu ya. Dia ngomong, ya Allah Pak, mohon maaf. Saya janji bulan depan, hari ini belum bisa bayar. Makanya kan antara sodako sama minjemin bagusan mana? Halo? Minjemin. Kalau minjemin itu kan memenuhi kebutuhan orang. Tapi kan ada beban. Nggak apa-apa. Ya, karena dia bahasanya minjem. Kalau antum minjemin kepada seseorang 100.000. Ya, bulan depan ya saya ganti ya. Bulan depan nggak diganti. Ya, antum bilang nggak apa-apa dah bulan depan lagi. Berarti antum sudah bersedekah 100.000. Begitu berikutnya. Diulur aja tuh biar sedekahnya banyak. Tapi dia tambah susah. Padahal dia belum tentu nggak bisa bayar dia. Sebetulnya dia mau bayar. Nggak apa-apa kalau dia padahal gua punya nih, nggak gua bayar dulu. Nggak apa-apa, biarin aja dulu. Antum punya pahala berlipat gitu. Ya, saya kira begitu Padang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk kebersihan tidak di sini. Gelas yang ada di tempat yang sekarang untuk diletakkan di tempat sana. Mohon jangan lupa bulan kita dari tahun ini dengan sholat malam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.